Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya. Pada video kali ini sedikit mengulas tentang toponimi Dalum. Jadi Dalum itu apa sih? Nah, kalau makna dari kata Dalum itu adalah kertas. Daluang, asal kata daluang. Nah, Dalum ini posisinya untuk di Kabupaten Serang ini ada dua tempat. Ada Dalung masa sebelum kesultanan, ada Dalung masa setelah kesultanan. Nah, Dalung masa kesultanan, sebelum kesultanan itu ada di area sekitar Banten Giran. Wilayah ini dulu diperuntukkan untuk perpustakaan. Jadi Dalung itu adalah perpustakaan di masa kerajaan Sunda. Namanya adalah Dalung. Ya, tidak jauh dari lokasi Dalung itu adalah ada laboratorium untuk proses pembuatan senjata, sekaligus juga untuk proses pembuatan mesin. Dan di mana lokasinya? Ini ada dikenal dengan istilah Gua Tembaga di Dalung itu. Ada Gua Tembaga. Kurang lebih sekitar 200-300 meter dari Gua Tembaga itu ada Batu Tungku. Tidak jauh dari Batu Tungku itu ada bendungan. Dalung dulu. Nah, Dalung ini kan sebagai perpustakaan ada termasuk juga laboratorium, termasuk juga laboratorium pertanian. Laboratorium pertaniannya di mana? Itu yang dikenal itu Pandeglang, itu laboratorium pertaniannya. Jadi Dalung ini adalah perpustakaan, gedung perpustakaan yang didampingi dengan beberapa laboratorium. Jadi ada pandai besi, pandai kayu, pandai gelang itu untuk proses pembuatan pupuk untuk pertanian. Terus pandai besi untuk logam itu yang dikenal dengan sebuah tembaga. Terus pandai kayu yang ini yang hilang pada kayu. Nah, pandai gerabah pandai yang kayak di Bumi Jaya, nah ini hilang. Maka turunannya itu sampai ke Kepandian yang dekat dengan Paudian. Ada nama satu Kepandian itu masih satu bagian dari wilayah perpustakaan Dalung itu. Nah, nama-nama Dalung ini di masa Agung Tirtayasa, Dalung itu menjadi pusat tempat rekreasi kesultanan. Jadi tempat, kalau sekarang tempat persinggahan sebagai villa itu di Gua Tembaga. Di beberapa dokumen tradisi lisan atau namanya manuskrip pernah disebut bahwa Sultan Agung Tirtayasa itu selalu untuk menyempatkan hadir dan duduk bersantai untuk membaca buku dan mengamati itu yang ada di sekitar Gua Tembaga. Dulu saya mencari Gua Tembaga ini gimana? Karena Gua Tembaga ini posisinya ada di Dalung. Sementara juga ada Gua Banten Girang. Nah, Gua Banten Girang dikenal dengan istilah Gua Kandaka. Sementara naik ke atasnya itu Gua Tembaga. Itu posisinya masih di aliran sungai Cibantan. Nah, itu tentang Dalung. Nah, Dalung ini setelah masa kesultanan ada namanya Dalung yang tidak jauh dari Lopan antara Raung dengan Pasar Lama. Itu ada nama Dalung antara Domba dan Dalung. Karena dulu juga perpustakaan ketika pusat pemerintahan dari Banten Kesultanan di kawasan Banten Lama pindah ke Banten Baru di Serang Kota. Itu perpustakaan yang ada di Surosoan itu dipindahkan ke Dalung. Nah, ini Dalung ini apakah itu dulu sebagai tempat budidaya pohon dalung atau perpustakaan? Tapi kalau dokumen menyebutnya perpustakaan. Termasuk juga ada proses untuk penanaman pohon dalung, pohon daluang. Maka arti daluang dalam bahasa Jawa Serang termasuk bahasa itu dikenalnya dengan istilah kertas daluang. Itu kulit kayu yang dipres untuk dijadikan sebagai alat tulis. Itu Dalung. Nah, Dalung ini yang kulit kayu, kalau di Sunda namanya kayu saik, dan hari ini masih ada produksi itu di wilayah Kabupaten Garut.
pohon dalung yang dijadikan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan daluang. Jadi nama tempatnya perpustakaannya Dalung, nama kertasnya Daluang, nah, nama pohon Daluang itu Saeng. Kalau di Kalimantan itu yang dipakai untuk rompi dan baju di masyarakat Dayak itu seperti itu jenis kain. Sementara di Banten itu dijadikan sebagai alat untuk menulis, jadi untuk alat media untuk menulis. Dan dalung ini atau kertas yang terbuat dari pohon dalung ini, yang pohon sae, yang hasilnya menjadi daluan, itu umurnya akan lebih baik dan lebih bagus. Itu tentang dalung, tentang perpustakaan masa sebelum Islam di Banten, yang dimana perpustakaan berdampingan dengan laboratorium pertanian dan laboratorium senjata yang dikenal dengan istilah gua tembaga, itu wilayah di Galing. Dan mudah-mudahan ke depan perpustakaan harus sinkronisasi dengan laboratorium yang lain, karena membaca tanpa dilakukan dengan aksi nyata maka akan menjadi hayalan belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.